Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi kita di Mapel Informatika. Untuk pertemuan minggu ini, pembahasan kita adalah sejarah perkembangan komputer ya. Jadi sejarah perkembangan komputer itu dimulai dari apa sih komputer? Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data, baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah ya. Selanjutnya, sejarah komputer. Jadi untuk komputer ini sendiri ada beberapa tahapan atau generasi, yaitu dimulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 sampai yang sekarang ya. Jadi untuk generasi 1 itu ada dulu yang namanya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer ya. Jadi sejarah komputer generasi yang pertama itu mulai tahun 1946 ya. Jadi ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman ya. Jadi untuk ENIAC ini sendiri merupakan generasi pertama komputer ya, dan dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan first general purpose electronic computer ya. Selanjutnya untuk generasi pertama itu UNIVAC atau Universal Automatic Computer, di mana UNIVAC ini sendiri sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya ya. UNIVAC ini sendiri merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk, dan komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis ya. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuitnya. Ukuran fisik komputernya lebih besar sehingga memerlukan ruangan yang luas dan memakai daya listrik yang besar. Memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Selanjutnya hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin ya. Jadi dulu hanya dapat komputer generasi pertama itu untuk sirkuitnya menggunakan tabung hampa udara. Bentuk komputernya itu lebih besar, daya listriknya lebih besar, media penyimpanannya berupa magnetic tape atau magnetic drum ya. Dan dulu hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau mesin language. Selanjutnya di generasi kedua itu sejarah komputer generasi kedua itu dimulai pada tahun 1960 ya. Jadi pada generasi pertama itu ditemukan transistor pada tahun 1948. Penemuan transistor itu sangat mempengaruhi perkembangan komputer ya. Transistor ini dapat menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran yang berkurang drastis digantinya yang vakum yang lumayan besar tadi menjadi transistor ya. Jadi sudah kelihatan ya perbedaannya antara generasi 1 dan generasi 2. Tadi kalau generasi 1 tadi menggunakan tabung hampa yang besar untuk sirkuitnya, kalau untuk yang generasi kedua ini dia sudah menggunakan transistor yang ukurannya sedikit lebih kecil ya dari yang generasi pertama. Dan transistor ini mulai digunakan di komputer itu pada tahun 1956 ya.
Selanjutnya, komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer, yaitu kalau kalian pernah dengar ada yang namanya IBM, ya, yang bernama Stretch and Supercomputer dari Sprayren yang bernama LARC atau large, ya. Jadi di generasi kedua itu ada yang namanya IBM 1401. Itu dari tahun 1965, ya. Jadi sebagian besar bisnis-bisnis besar itu sudah menggunakan komputer generasi kedua untuk mengolah informasi keuangan, ya. Apa sih ciri-ciri dari komputer generasi kedua, ya? Jadi tadi kalau generasi pertama menggunakan tabung hampa udara untuk sirkuitnya. Kalau di komputer generasi kedua itu sudah menggunakan transistor, ya. Jadi sudah ada perbedaan ya antara generasi 1 dan generasi kedua. Transistor itu sendiri dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947, ya. Jadi bentuknya lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan, hemat energi dibanding dengan komputer generasi pertama, ya. Selanjutnya, kalau di generasi pertama tadi menggunakan bahasa mesin, kalau di komputer generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Oke ya, jadi sudah kelihatan ya perbedaan antara komputer generasi pertama dan komputer generasi kedua. Selanjutnya, perbedaannya lagi di komputer generasi ketiga, yaitu ditandai dengan munculnya IC atau integrated circuit, ya, yang menggantikan peran transistor. Oke ya, jadi 3 generasi ini tadi sudah ada perbedaan. Generasi pertama tadi menggunakan tabung hampa udara, generasi kedua menggunakan transistor, generasi ketiga menggunakan IC atau integrated circuit, ya. IC ini diciptakan karena transistor itu menghasilkan panas yang sangat besar dan itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya komputer menjadi semakin kecil dan komponen-komponennya dapat dipadatkan dalam chip. Ya, contohnya bisa dilihat di sini. Ya, contoh komputer di generasi ketiga, ya. Jadi antara komputer generasi 1, 2, dan 3 sudah kelihatan ya perbedaannya, ya. Oke, selanjutnya kita lihat di komputer generasi keempat. Oke ya, sudah dilihat, perhatikan gambarnya. Jadi setelah muncul IC tadi atau integrated circuit, perkembangan komputer itu menjadi lebih jelas, yaitu dari bentuknya semakin mengecil, ya. Jadi sirkuit ini mengecilkan bentuk komputer itu sendiri karena apa? Komponen-komponennya itu sudah berubah menjadi chip-chip, ya. Selanjutnya di tahun 1980-an itu Very Large Scale Integration atau VLSI itu memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal, ya. Selanjutnya di tahun selanjutnya di tahun 1981 IBM itu memperkenalkan lagi yang namanya penggunaan PC yang kita dengar sampai sekarang, ya, personal komputer. Itu untuk penggunaan di rumah, di kantor, di sekolah, ya. Itu PC itu masih ada, ya. Selanjutnya semakin berkembangnya lagi generasi komputer, itu ada generasi keempat yang namanya IBM 370. Ada Apple 1, Apple 2, ya. Kalau tadi di generasi ketiga itu IBM S360, di generasi keempat itu ada IBM 30, ya. Jadi sudah kelihatan perubahannya dari bentuk, dari sirkuitnya pun sudah berbeda, ya. Nah, ciri-cirinya yaitu pada tahun 1980-an itu sudah dikembangkan komputer mikro, ya, yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor
ya, yang dikembangkan oleh Intel. Kenapa dulu di komputer atau di laptop itu ada tulisannya Intel? Nah, itu adalah komputer generasi keempat, ya. Selanjutnya, pada generasi ini, sebagian besar komputer itu telah menggunakan yang namanya sistem operasi, ya, dengan konsep GUI, Graphical User Interface, seperti Microsoft Office, ya, sistem operasi Windows itu adalah buatan dari Microsoft Corporation. Oke, ya. Jadi dari perkembangan atau sejarah komputer tadi ada generasi 1 sampai generasi kelima. Selanjutnya ada yang namanya sistem komputer. Apa sih sistem komputer? Jadi sistem komputer itu adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari software, hardware, dan kita siapa? Kita adalah brainware sebagai pengguna, ya, yang dapat melakukan tugas tertentu, yaitu kita di sistem komputer ini ada input, ada output, ada proses penyimpanan, ada output yaitu dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware, ya. Oke ya. Selanjutnya, apa sih komponen sistem komputer? Jadi di dalam komponen sistem komputer itu secara umum komponen sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan ada pengguna, ya, yang biasa kita kenal dengan hardware, software, dan brainware. Jadi ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran sangat penting dalam mengelola sebuah informasi data, ya. Selanjutnya mereka itu dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen itu hilang, maka sistem komputer itu sendiri tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Jadi ketiga komponen ini tadi harus ada perangkat kerasnya, harus ada softwarenya, harus ada penggunanya. Jadi kalau dari salah satu 3 komponen ini tidak ada, maka sistem komputer itu sendiri tidak dapat atau tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Oke, baiklah anak-anak, untuk materi sejarah dan perkembangan komputer ini bisa kalian pelajari lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita bahas di grup WA ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.